Boer sudah lama menjadi penguasa di wilayah rawa dan sukunya sendiri. Sejak menetas, tubuhnya memang sudah besar, dan karena temperamennya yang buruk, ia dengan mudah membuat lizardmen lain takut dan patuh. Namun bagi Boer, kekuatan saja tidak cukup untuk memimpin suku besar. Ia harus bisa menghitung, karena jumlah anggota yang terlalu banyak justru bisa menjadi beban bagi wilayah yang sumber dayanya terbatas. Disitulah letak kelebihannya. Boer paham bahwa rawa tempat mereka tinggal hanya bisa menampung jumlah tertentu. Selama jumlah lizardmen masih berada di kisaran aman, mereka bisa hidup cukup baik. Tetapi jika populasinya terus bertambah, akar tanaman akan habis, hewan kecil akan diburu, dan bahkan kulit kayu pun akan ikut dimakan. Karena itu, Boer mulai mengambil keputusan keras terhadap anggota yang dianggap lemah, sakit, atau sudah tua. Setiap kali jumlah suku terasa terlalu padat, Boer akan mengusir sebagian dari mereka. Tidak sedikit yang dilempar keluar, dan jumlahnya bisa mencapai puluhan orang dalam satu kali pembuangan. Tentu saja, mereka tidak pergi begitu saja. Selalu ada perlawanan, dan selalu ada darah yang tumpah di antara mereka yang bertahan dan mereka yang diusir. Bagi Boer, semua itu hanyalah bagian dari perhitungan yang harus dilakukan demi kelangsungan hidup sukunya. Yang membuat Boer semakin sulit digulingkan adalah kehadiran Manun, Drake yang selalu menjadi pendampingnya. Sejak kecil, Boer menemukan telur Drake, dan makhluk itu tumbuh besar di bawah asuhannya. Manun memang buas, tetapi ia setia pada Boer karena pertama kali melihat dirinya saat menetas. Dengan tubuh sebesar itu, Manun menjadi senjata hidup yang mampu membantai para pengkhianat dan menjaga posisi Boer di tengah suku. Berkat Manun, Boer mampu mempertahankan wilayahnya untuk waktu yang lama. Bahkan ketika ada pihak yang mencoba menjatuhkannya, Drake itu selalu berdiri di garis depan. Boer pun tidak pernah benar-benar memikirkan mereka yang diusir ke alam liar. Ia menganggap keputusannya benar, dan selama ini tidak pernah melihat alasan untuk mengubahnya. Namun semuanya mulai berubah ketika rawa mereka diserang oleh kawanan belalang yang sangat besar. Boer sendiri belum pernah melihat pemandangan seperti itu sepanjang hidupnya. Langit menjadi gelap, matahari tertutup, dan jumlah serangga itu seperti tak ada habisnya. Awalnya mereka mengira belalang-belalang itu akan menjadi makanan, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Belalang itu menghancurkan tumbuhan, merusak ekosistem, dan menghabisi banyak hewan kecil yang hidup di rawa. Bahkan lizardmen yang lemah pun ikut menjadi korban. Dalam waktu kurang dari 2 hari, setengah dari wilayah rawa mereka rusak dan kehilangan kehidupan. Perhitungan Boer mendadak tidak lagi berlaku. Rawa yang selama ini ia anggap cukup untuk menampung sukunya, perlahan kehilangan kemampuan untuk menopang kehidupan mereka. Dari situ, Boer sadar bahwa mereka harus pergi. Arah yang paling mungkin justru ke wilayah yang dulu pernah ia buang. Ironisnya, tempat yang pernah dianggap tidak layak itu kini menjadi satu-satunya jalan keluar. Karena itulah, Blueskin Tribe akhirnya bergerak meninggalkan wilayah rawa dan mulai masuk ke arah wilderness yang dulu ditinggalkan. Saat Lakrak melihat Boer, ia langsung mengenalinya. Hampir tidak ada yang berubah dari dirinya, selain tubuhnya yang kini tampak semakin tua dan besar. Boer masih setinggi lebih dari 2,5 meter, cukup untuk membuat lizardmen lain terlihat seperti anak kecil. Namun yang paling mencolok tentu saja bukan hanya tubuhnya, melainkan kehadiran Manun yang berada di punggungnya. Bagi Lakrak, Manun bukan makhluk biasa. Drake seperti itu adalah salah satu predator terkuat di alam liar. Bahkan kelompok lizardmen yang berjumlah puluhan orang akan kesulitan melawannya secara langsung. Ketika Zaol melihat Boer datang dengan Manun di atas punggungnya, ia langsung khawatir bahwa seluruh wilayah mereka akan ikut hancur jika rombongan itu dibiarkan masuk begitu saja. Lakrak sendiri memahami situasi itu, tetapi ia tidak langsung memutuskan untuk mengusir mereka. Ia justru mulai berpikir bahwa kedatangan Blueskin Tribe bukan sekedar ancaman.
Menurutnya, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Suku itu tampak seperti telah dibuang oleh dunia, sama seperti dirinya dulu. Dari sudut pandang itu, Lakrak melihat mereka bukan hanya sebagai musuh, tetapi juga sebagai kelompok yang perlu diselamatkan. Ketika para pengintai kembali dan melaporkan bahwa Bower benar-benar datang bersama 300 Lizardmen, Lakrak semakin yakin bahwa ini bukan pertemuan biasa. Bower memang kuat, tetapi ia juga jelas sedang mencari tempat baru untuk hidup. Lakrak lalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah mereka harus mengusir kelompok itu, atau justru menerima mereka sebagai bagian dari kehendak Nameless Beetle God? Zaol mendorong Lakrak untuk mengusir mereka. Menurutnya, klan Lakrak kini sudah cukup kuat, dan dengan perlindungan Nameless Beetle God, mereka seharusnya bisa menang jika perang pecah. Namun Lakrak tidak menjawab seperti yang diharapkan. Ia justru merasa bahwa semua ini mungkin merupakan rencana Nameless Beetle God untuk mempertemukan mereka dengan suku yang lain. Di saat itulah Sungun ikut memperhatikan percakapan Lakrak dan Zao. Ia menyadari bahwa Lakrak mulai memahami keinginannya tanpa harus dijelaskan langsung. Bagi Sungun, ini berarti Lakrak kini sudah semakin cocok untuk dipandu. Ia tidak suka jika para pengikutnya hanya bergerak karena paksaan. Justru kehendak yang kuat akan lebih berguna jika bisa diarahkan ke tujuan yang ia inginkan. Sungun sebenarnya memang ingin kedua suku itu bersatu. Klan Lakrak sudah mendapatkan banyak blessing dan menjadi semakin kuat, tetapi mereka masih lemah dalam teknologi dan pengetahuan. Di sisi lain, Blue Skin Tribe memiliki kemampuan dan teknik yang menurut Sungun sangat berguna untuk perkembangan peradaban. Jika kedua kelompok ini bisa digabung, maka jalannya pembangunan masyarakat akan menjadi jauh lebih cepat. Karena itu, ia membiarkan Lakrak memimpin kelompok elitnya turun untuk menemui Bower. Lakrak, Zaol, Yur, dan para pejuang terbaik lainnya bergerak maju dengan penuh keyakinan. Di hadapan Bower, Lakrak berdiri tegak tanpa menunjukkan rasa takut, meski yang dihadapinya adalah seorang pemimpin tua yang membawa Drake raksasa di punggungnya. Bower lalu berbicara dengan nada mengancam. Ia meminta Lakrak dan kelompoknya meninggalkan bukit itu, karena ia dan 300 Lizardmen lainnya sedang lapar. Namun Lakrak menolak begitu saja. Ia menegaskan bahwa itu adalah wilayah mereka, dan mereka tidak akan meninggalkannya hanya karena datangnya kelompok besar dari luar. Percakapan itu semakin tajam ketika Bower menyadari bahwa Lakrak tidak gentar. Ia merasa Lakrak tidak memahami perhitungan sederhana tentang jumlah, kekuatan, dan kemungkinan menang. Tetapi Lakrak menjawab dengan tegas bahwa mereka adalah para pejuang yang menjaga tanah mereka. Bagi Lakrak, ini bukan sekedar soal angka, ini soal keyakinan. Bower tertawa mendengar jawaban itu dan menganggap Lakrak tidak mengerti aritmetika. Lakrak balas berkata bahwa Bower lah yang tidak mengerti Tuhan. Ucapan itu membuat suasana langsung memanas. Bower menyebut Lakrak gila, lalu memerintahkan Manun menyerang. Dengan satu gerakan, Manun melesat maju ke arah Lakrak. Saat Manun menerjang, Sungun sama sekali tidak panik. Bagi dirinya, waktu bergerak dengan cara yang berbeda sekarang. Pertarungan itu terasa lambat, seolah semuanya sudah berada dalam alur yang bisa ia baca. Namun karena Lakrak begitu percaya kepada Nameless Beetle God, Sungun memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk memberikan balasan atas keyakinan pengikutnya. Tepat ketika kedua kelompok akan bertabrakan, dunia seakan memberikan responsnya sendiri. Sebuah pemberitahuan muncul bahwa dua peradaban kini telah melakukan kontak untuk pertama kalinya. Bukan sekedar pertempuran biasa, melainkan benturan antara dua kelompok yang memiliki sejarah, pengalaman, dan cara hidup yang berbeda. Pertemuan ini akan menjadi titik penting dalam perkembangan dunia yang sedang dibangun Sungun. Pada saat yang sama, Sungun memperoleh sesuatu yang selama ini ia nantikan. Setelah terus membimbing Lakrak dan para Lizardmen, kini ia resmi mendapatkan area baru, yaitu Lizardmen. Bersamaan dengan itu, sebuah kemampuan baru bernama Divine Control akhirnya terbuka. Sungun tahu bahwa kekuatan inilah yang akan menjadi kunci untuk mengakhiri konflik tanpa harus menghancurkan salah satu pihak. Di sisi lain, Lakrak masih berdiri di hadapan Bower dengan tenang. Di matanya, perlawanan bukan lagi soal menaklukkan musuh,
melainkan soal menentukan siapa yang pantas memimpin masa depan. Ia mulai memahami bahwa kedatangan Blueskin Tribe mungkin bukan ancaman yang harus dihapus, melainkan kesempatan yang harus diolah dengan bijak. Dan untuk pertama kalinya, keputusan Lakrak terasa seperti keputusan seorang kepala suku yang sesungguhnya. Sungwon melihat seluruh situasi itu sebagai langkah awal yang sangat penting. Jika semuanya berhasil berjalan sesuai rencana, maka dua suku ini tidak hanya akan bertahan hidup, tetapi juga saling melengkapi. Satu memiliki kekuatan dan kepercayaan, sementara yang lain membawa teknik dan pengalaman. Dari benturan itulah, peradaban yang lebih besar akhirnya mulai terbentuk di bawah bimbingan Nameless Beetle God. Sungwon akhirnya mendapatkan skill baru setelah Area of Lizardmen terbuka. Namanya Divine Control. Dan kemampuan ini jauh lebih berbahaya daripada sekedar miracle biasa. Dengan skill itu, ia tidak hanya bisa mengamati Lakrak dari atas, tetapi juga benar-benar masuk ke dalam tubuhnya dan mengendalikan gerakannya dari dalam. Bagi Sungwon, ini bukan cuma tambahan kekuatan, melainkan langkah besar untuk turun langsung ke dunia para Lizardmen. Saat Divine Control aktif, Sungwon langsung merasakan sensasi yang sangat asing. Ia melihat dunia dari sudut pandang Lakrak, dengan tubuh bersisik hitam, cakar yang panjang, moncong yang keras, dan ekor yang terasa begitu nyata. Lakrak memang bertubuh besar, jadi tanah terasa jauh lebih rendah dari biasanya. Sensasi itu membuat semuanya terasa aneh pada awalnya, tetapi Sungwon cepat sadar bahwa ia tidak punya waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Manun, Drake milik Bower, sudah menerjang ke arahnya. Namun bagi Sungwon, gerakan makhluk itu terasa lambat, seolah berjalan dalam air. Ia sadar Divine Control menguras Faith setiap detik digunakan, jadi ia harus memakainya seefisien mungkin. Walaupun begitu, Faith yang terkuras masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Karena itu, yang paling penting sekarang adalah membaca situasi secepat mungkin. Setelah itu, Sungwon memeriksa lawannya satu persatu. Bower memang besar dan kuat, tetapi statusnya masih menunjukkan bahwa ia lebih cocok sebagai kepala suku daripada monster yang mustahil dikalahkan. Manun punya strength yang sangat tinggi, jauh di atas rata-rata makhluk lain di wilayah tersebut, tetapi intelligence dan sociability-nya rendah, seperti Drake pada umumnya. Yang membuatnya berbahaya adalah tubuhnya yang besar, brutal, dan masih muda, yang berarti ia masih terus tumbuh. Lalu ia memeriksa stat Lakrak sendiri. Berkat bonus dari Divinity, kekuatan Lakrak melonjak jauh melampaui batas normal. Dengan tambahan itu, tubuh Lakrak bukan lagi tubuh Lizardman biasa. Ia berubah menjadi wadah kekuatan ilahi yang bisa mengalahkan lawan dengan mudah. Bahkan kerbau air pun bisa diremukan jika Lakrak menyerang dengan penuh tenaga. Saat Manun menerjang dengan mulut menganga, Lakrak Sungwon langsung menangkap rahang atasnya dengan satu tangan. Dengan gerakan cepat, tubuh besar Drake itu dibalik ke belakang dan dihantam keras ke tanah. Suara benturannya begitu besar sampai membuat tanah bergetar. Sungwon sengaja tidak membunuh Manun, karena tujuan utamanya bukan menghancurkan makhluk itu, melainkan memperlihatkan kekuatan yang tak bisa dibantah. Bower langsung terguncang melihat itu. Ia mencoba bangkit, tetapi wibawanya sudah hancur di depan para pengikutnya sendiri. Para Lizardmen dari Blueskin Tribe yang berdiri di belakangnya mulai goyah. Mereka melihat pemimpin mereka tumbang, dan itu cukup untuk membuat rasa takut menyebar dari barisan depan sampai ke belakang. Sungwon tidak perlu melakukan pembantaian. Yang ia butuhkan hanyalah rasa hormat yang lahir dari ketakutan. Bower lalu mencoba menyerang dengan pedang perunggunya, tetapi Lakrak Sungwon bergerak lebih cepat, dan dengan satu tusukan tombak yang tepat, Bower langsung terhempas dan kehilangan keseimbangan. Setelah itu, suasana menjadi sunyi. Para anggota Blueskin Tribe yang tadinya siap bertarung mulai saling memandang, lalu satu persatu menundukkan kepala. Sungwon tidak memaksa mereka mati di tempat. Ia hanya berdiri di hadapan mereka dan membiarkan kekuatan Lakrak berbicara sendiri. Pada akhirnya, para Lizardmen itu memilih tunduk, dan wilayah pengaruh Nameless Beetle God pun semakin meluas. Kemenangan itu membuat bukit tempat tinggal Lakrak menjadi semakin penuh. Dengan gabungan dua suku, jumlah mereka kini mencapai sekitar 350 anggota. Dan jelas, wilayah itu tidak lagi cukup untuk menjadi basis jangka panjang. Walaupun kedua kelompok sudah pernah menjadi satu suku dulu, mereka tetap perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Masalah baru yang lebih besar kini muncul. Mereka harus mencari tempat hidup berikutnya.
Zaol kemudian mendekati Lakrak yang sedang duduk di depan altar. Ia bertanya apakah Lakrak baik-baik saja setelah menggunakan kekuatan sebesar itu. Lakrak menjawab bahwa apa yang terjadi tadi bukan semata kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan Nameless Beetle God yang bekerja melalui tubuhnya. Menurut Lakrak, kemenangan itu adalah bukti bahwa Tuhan memang turun tangan dan menghendaki mereka menang. Zaol lalu mengingatkan bahwa bukit itu sudah terlalu padat. Dengan jumlah klan yang terus bertambah, mereka tidak bisa tinggal di sana selamanya. Lakrak pun setuju bahwa mereka harus pergi ke wilderness lagi. Tetapi kali ini, mereka tidak boleh pergi hanya untuk menghindari masalah. Mereka harus pergi sambil membawa jawaban, bukan sekedar perpindahan. Ketika Zaol bertanya apakah mereka hanya perlu percaya bahwa Tuhan akan menuntun mereka, Lakrak justru menolak gagasan itu. Menurutnya, Nameless Beetle God memang sudah banyak membantu, tetapi Tuhan tidak akan turun setiap kali mereka lapar. Artinya, mereka tetap harus belajar mencari solusi sendiri. Dari situ terlihat bahwa Lakrak mulai memahami bahwa iman dan tindakan harus berjalan bersamaan. Lakrak lalu berkata bahwa pertemuan kembali dengan Blue Skin Tribe mungkin memang bagian dari kehendak Tuhan. Mereka dulu terpisah terlalu lama, dan sekarang dipertemukan lagi. Menurutnya, mungkin ada jawaban di antara orang-orang lama itu, terutama dalam hal pengetahuan dan keahlian yang sudah hilang dari klannya sendiri. Bisa jadi salah satu dari mereka tahu cara membuat sesuatu yang selama ini belum mereka pahami. Karena itu, Lakrak mulai memikirkan soal senjata yang lebih baik. Ia ingin para pejuang klannya nanti memiliki perlengkapan yang layak, bukan hanya mengandalkan keberanian. Zaol lalu memberitahu bahwa salah satu tamu baru ingin mempersembahkan sesuatu kepada kepala suku. Lakrak mendengarnya dengan serius, karena setiap benda dan setiap pengetahuan sekarang bisa berarti masa depan bagi klannya. Setelah Zaol pergi, Lakrak berbaring di atas altar tulang untuk menenangkan tubuhnya yang masih panas akibat penggunaan Divine Control. Di sekitarnya hanya terdengar suara kecil tulang yang bergeser. Di momen itu, Sungwon melihat bahwa Lakrak bukan lagi pemburu kuat semata, tetapi mulai tumbuh sebagai pemimpin yang memikirkan arah hidup seluruh klan. Keesokan harinya, Zaol kembali bersama 3 Lizardmen untuk diperkenalkan kepada Lakrak. Yang pertama adalah seorang pembuat bilah senjata. Ia menjelaskan bahwa jika diberi izin, mereka bisa membakar kayu untuk menciptakan bilah yang lebih keras sebelum berangkat. Sungwon langsung mengerti bahwa ini adalah petunjuk menuju Ironware, sebuah langkah awal yang sangat penting bagi perkembangan teknologi mereka. Lakrak lalu bertanya mengapa hal seperti itu belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dari penjelasan yang muncul, ternyata Bower dulu melarang mereka merusak hutan karena ia lebih mementingkan alam daripada kualitas logam. Selain itu, mereka juga harus pergi dengan terburu-buru, sehingga tidak sempat menguji teknik tersebut. Lakrak merasa usulan itu menarik, tetapi ia memilih memikirkannya dulu sampai besok. Orang kedua yang diperkenalkan Zaol adalah seorang Lizardman tua yang hanya memiliki 1 tangan. Ia mengaku sebagai pengembara dan menjelaskan bahwa sepanjang hidupnya, ia selalu berpindah-pindah bersama kelompok yang berbeda. Karena itu, ia tahu banyak tempat yang bisa menjadi tujuan jika sebuah suku tidak bisa tinggal lama di satu wilayah. Ia memang tidak menjanjikan kepastian, tetapi ia tahu cara mencegah kelompok mati kelaparan di perjalanan. Bagi Lakrak, orang seperti ini sangat berguna. Ia bisa menjadi penuntun ketika mereka harus melewati wilderness. Saat Lakrak bertanya apakah ia bisa dipercaya, si pengembara menjawab bahwa dirinya adalah Starcatcher. Ia lalu menjelaskan bahwa sejak muda, ia belajar dari saudari perempuannya yang sangat memahami bintang. Menurutnya, jika seseorang mengerti kapan dan di mana bintang bergerak, orang itu bisa berjalan kemana saja tanpa tersesat. Penjelasan itu membuat Sungwon kagum. Ia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang berpikir seperti astronom kuno. Orang tua itu bahkan bersedia menunjukkan posisi bintang hari ini dan besok agar Lakrak bisa menilai sendiri apakah ucapannya benar. Bagi Sungwon, orang seperti ini bisa menjadi fondasi penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Tamu terakhir adalah Yur. Dibanding yang lain, Yur datang dengan sikap yang lebih santai, tetapi jelas ia membawa ide yang serius. Ia melihat Drake rakus milik Bower dan mulai berpikir, jika Drake bisa dijinakkan, mungkinkah makhluk lain juga bisa dipelihara dengan cara yang sama?
Ia lalu menunjuk altar tulang kerbau dan mengajukan pertanyaan penting tentang kemungkinan memelihara kerbau air. Begitu pertanyaan itu muncul, Sungwon langsung melihat peluang besar. Dari ide Yur itulah muncul skill baru bagi klan mereka, livestock farming. Itu berarti mereka tidak lagi hanya hidup dari berburu, tetapi mulai memahami cara menghasilkan makanan secara berkelanjutan. Dan bagi Sungwon, inilah langkah awal yang sesungguhnya menuju sebuah peradaban yang lebih maju. Sungwon mulai memikirkan perkembangan peradaban dengan lebih serius setelah melihat apa yang sudah dicapai Lakrak dan klannya. Dalam sejarah manusia, jalur besar menuju kemajuan biasanya terbagi dua, pertanian dan peternakan. Keduanya sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Pertanian bisa membuat populasi tumbuh stabil, tetapi rawan bencana alam. Peternakan juga kuat, tetapi tetap membutuhkan lahan, pengalaman, dan kendali yang tepat. Pada akhirnya, Sungwon sadar bahwa yang paling penting bukan memilih yang paling sempurna, melainkan memilih yang paling cocok bagi suku yang ia bimbing. Karena itu, pilihannya pada Lizardmen terasa tepat. Mereka punya tubuh kuat, mampu bekerja keras, dan cocok untuk menahan, mengangkut, serta memaksa hewan liar untuk tunduk. Lakrax Clan memang belum punya banyak pengetahuan, tetapi mereka punya dasar fisik yang sangat baik. Sungwon merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Selama ia memandu mereka dengan benar, jalur perkembangan mereka masih bisa dibentuk menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, Lakrak memberi perintah kepada Yur dan para warrior lain untuk membawa pulang sebanyak mungkin kerbau air hidup. Mereka tidak hanya berburu, tetapi benar-benar mulai menangkap dan memindahkan ternak. Sungwon memahami bahwa kerbau-kerbau itu belum bisa dijinakkan sepenuhnya, tetapi dengan kekuatan Lizardmen, mereka bisa dipaksa hidup bersama klan. Dari situlah livestock farming perlahan mulai terbentuk. Di sisi lain, Lakrak juga membantu Iron Craftsmen menyiapkan tungku. Mereka membuat semacam pohon arang, menumpuk kayu di dalam wadah pembakaran, lalu menutup bagian luarnya dengan lumpur agar api tidak keluar terlalu cepat. Setelah api dinyalakan, lubang udara yang semula dipakai untuk membantu pembakaran ditutup, dan mereka membiarkan kayu itu perlahan berubah menjadi arang. Lakrak memang tidak sepenuhnya mengerti prosesnya, tetapi ia memilih percaya pada pengrajin itu. Saat Lakrak melihat hasilnya, ia menerima tanda sistem bahwa arang telah berhasil dibuat. Tak berhenti di sana, Iron Craftsman juga membuat alat sederhana mirip kincir dari dua papan kayu yang diikat di tengah, lalu diputar untuk mengalirkan udara ke lubang api. Alat itu bekerja seperti pompa udara primitif. Sungwon menilai panas yang dihasilkan sudah cukup untuk memulai pekerjaan logam, dan ia yakin ironware mereka tidak akan gagal. Malamnya, Lakrak bertemu lagi dengan Starcatcher, dan langit malam terbukti berubah seperti yang sebelumnya sudah diprediksi. Lakrak sempat mengira itu kebetulan, tetapi Starcatcher menjelaskan dengan tenang bahwa bintang memang bergerak sesuai jalurnya. Ia lalu memberitahu arah perubahan berikutnya, dan Lakrak mengingatnya baik-baik. Sungwon kagum karena orang tua itu benar-benar memiliki cara berpikir seperti astronom kuno. Beberapa hari kemudian, Iron Spear pertama akhirnya selesai dibuat. Bentuknya memang masih kasar, tetapi kekerasannya jauh melampaui tombak batu biasa. Lakrak langsung merasakan perbedaannya. Sungwon tahu kualitasnya belum setara dengan senjata terbaik di zaman logam yang lebih maju, tetapi itu tidak jadi masalah. Yang penting, mereka sudah memasuki tahap baru dalam pengembangan alat dan senjata. Tak lama setelah itu, Yur dan para warrior berhasil membawa kembali kawanan kerbau air. Mereka terlihat sangat lelah, bahkan dengan blessing yang mereka miliki. Namun kerja keras mereka tidak sia-sia. 20 kerbau air berhasil dibawa pulang. Sungwon sempat mengira mereka akan segera merayakannya dengan menyembelih beberapa ekor, tetapi Lakrak justru berpikir jauh lebih dalam. Alih-alih langsung dimakan, Lakrak memerintahkan agar mereka dibuatkan pagar kayu, sementara untuk menahan kawanan itu. Ia juga menempatkan penjaga agar tidak ada satupun kerbau yang diam-diam dipotong. Tentu saja, hal ini memicu keluhan di antara para Lizardmen. Mereka lapar, lelah, dan melihat 20 hewan lezat yang tidak boleh disentuh. Zhao bahkan datang menyampaikan protes atas nama para warrior. Lakrak tidak menolak fakta bahwa semua orang ingin makan.
Ia sendiri pun menginginkannya. Namun menurut perhitungannya, mereka tidak sedang dalam keadaan darurat makanan. Kerbau-kerbau itu akan jauh lebih berguna saat mereka benar-benar bergerak keluar ke wilderness. Dengan menahan keinginan saat ini, mereka justru akan mendapat manfaat yang jauh lebih besar nanti. Saat keputusan itu dibuat, willpower Lakrak meningkat tajam. Zhao masih menyampaikan bahwa para warrior lelah, lapar, dan tidak semuanya sepintar Yur. Lakrak mendengarkan semua itu tanpa marah. Ia mengerti bahwa tidak semua lizardmen bisa menerima keputusan seperti itu dengan mudah. Lalu, tanpa diduga, ia memerintahkan agar semua warrior yang tidur dan kelelahan dibangunkan sekarang juga. Ia ingin mereka berkumpul di depan altar sebelum fajar benar-benar naik. Zhao pun menuruti perintah itu. Ia membangunkan para bawahannya, memukul logam agar suara keras membangunkan seluruh klan, lalu menambahkan banyak ranting ke api agar nyalanya membesar. Asap mulai naik, dan satu persatu lizardmen berkumpul di depan altar batu tulang. Para warrior yang baru saja membawa kerbau berdiri di barisan depan, tampak bingung sekaligus tegang karena tidak tahu apa yang akan diumumkan Lakrak. Lakrak lalu berkata bahwa pagi itu mereka akan pergi. Pengumuman itu membuat klan langsung riuh. Mereka memang tahu bahwa perpindahan akan terjadi setelah kerbau dibawa pulang, tetapi tidak menyangka akan secepat itu. Setelah itu, Lakrak memanggil Starcatcher ke depan semua orang. Ia mengakui bahwa selama beberapa hari terakhir, ramalan arah bintang yang diberikan lelaki tua itu selalu benar, dan karenanya ia layak dipercaya sebagai penuntun. Di hadapan seluruh klan, Starcatcher lalu menjelaskan rute yang akan mereka tempuh. Mereka harus bergerak ke kanan dari arah matahari terbit. Setelah berjalan sekitar 10 hari, mereka akan menemukan danau kecil yang panas dan berbau busuk. 15 hari setelah melewatinya, mereka akan tiba di jalur pegunungan yang sempit dan gersang. 3 hari setelah itu, mereka akan menemukan padang rumput liar. Dan jauh di sana masih ada vegetasi lain, meski juga dihuni binatang buas dan suku lain. Lakrak tertawa setelah mendengar penjelasan itu. Menurutnya, itu justru tanda bahwa tempat tersebut bagus untuk hidup. Para warrior juga ikut tertawa. Lakrak lalu menyuruh Starcatcher kembali ke tempatnya dan berterima kasih atas bantuannya. Setelah itu, ia naik ke altar dan berbicara kepada seluruh klan. Ia menjelaskan bahwa sejak Nameless Beetle God membawa mereka ke bukit ini, waktu telah berlalu dan mereka sebenarnya punya pilihan lain. Mengusir suku besar itu dengan kekuatan Tuhan dan hidup sendirian. Namun menurut Lakrak, itu adalah pilihan yang salah. Bagi Lakrak, kehendak Nameless Beetle God bukanlah pengusiran, melainkan keselamatan. Tuhan ingin lebih banyak makhluk hidup, lebih banyak yang bisa diselamatkan, dan lebih banyak yang bisa bertahan bersama. Saat ia mengucapkan itu, seluruh klan terdiam. Mereka mulai memahami bahwa tujuan hidup mereka bukan hanya bertahan, tetapi hidup dengan aturan yang lebih besar daripada sekedar lapar dan kenyang. Dari sana, Lakrak memanggil Yur ke depan. Yur mengakui bahwa ia memang sedikit kecewa karena tidak bisa langsung memakan kerbau yang mereka tangkap. Namun ia juga memahami alasan Lakrak melarang mereka menyentuh hewan-hewan itu. Saat Lakrak bertanya apakah ia sanggup terus menahan keinginan itu demi masa depan, Yur menjawab bahwa selama itu adalah harapan dari Nameless Beetle God, ia akan terus melakukannya. Para warrior lain pun ikut mengangguk, dan Lakrak tersenyum mendengarnya. Lakrak kemudian memanggil Iron Craftsman untuk menyerahkan bilah besi yang telah mereka siapkan. Itu memang bagian dari rencana yang sudah diatur sebelumnya. Namun bagi para lizardmen, momen itu tetap terasa seperti hadiah suci. Setelah itu, Lakrak memanggil Yur naik ke atas altar. Di sana ia menjelaskan bahwa mereka akan meninggalkan Bukit Berkah ini, tetapi Tuhan tidak tertinggal di tempat itu. Altar hanyalah simbol. Nameless Beetle God sudah ada sebelum altar dibuat, dan akan tetap ada setelah mereka pergi. Lalu Lakrak mengambil tengkorak kerbau yang berada di puncak altar dan meletakkannya di kepala Yur. Ia menyatakan bahwa mulai saat itu, tengkorak itu akan dipakai oleh para warrior yang bertindak atas nama Tuhan. Mereka bukan warrior biasa,
melainkan Bone Warrior. Satu persatu, 23 warrior menerima tengkorak mereka. Kebanggaan yang mereka rasakan jauh melampaui soal makanan, dan mereka benar-benar merasa telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Setelah para Bone Warrior terbentuk, perubahan pada status mereka mulai terlihat. Thrasiur meningkat, level warriornya naik, dan Lakrak pun mengenakan tengkorak kerbau di kepalanya sendiri. Tepat saat itu, matahari mulai terbit. Cahaya pagi membasuh bukit dengan hangat, dan seluruh klan bersorak. Lakrak sendiri memperoleh lonjakan besar pada leadership, lalu level High Priest dan warrior miliknya juga meningkat. Di tengah sorak-sorai itu, Lakrak berdiri di atas altar dan memandang langit. Lalu ia berbisik bahwa ia minta maaf, karena tadi sempat mengatakan semuanya hanya kehendak Tuhan. Sungwon akhirnya memahami bahwa Lakrak juga mengambil bagian penting dalam keputusan itu. Ia bukan lagi sekedar tubuh yang digerakkan, melainkan seorang pemimpin yang benar-benar memahami arah yang ia pilih. Dan ketika Sungwon melihat semua itu, ia mulai berpikir bahwa para Lizardmen sudah cukup lama tidak mendapatkan protein. Karena itu, ia memutuskan untuk segera menciptakan sebuah miracle yang akan sangat disambut baik oleh klan. Perjalanan panjang Lakrak dan seluruh klannya terus berlanjut melintasi wilderness yang gersang. Hari demi hari mereka bertahan hidup dengan makanan seadanya, bahkan terpaksa memakan belatung demi mempertahankan tenaga. Setelah berjalan selama 10 hari, mereka akhirnya menemukan danau berbau busuk seperti yang telah diprediksi oleh Starcatcher. Airnya tidak bisa diminum, tetapi ramalan itu kembali terbukti benar. Beruntung, Lakrak sebelumnya telah mengisi tempayan air yang dibawa di punggung Manun, sehingga seluruh rombongan masih memiliki persediaan air bersih. 15 hari kemudian, mereka akhirnya mencapai jalur pegunungan yang curam. Wilayah itu masih tampak tandus, tetapi mulai terlihat semak-semak kecil, akar tanaman, dan beberapa hewan mungil yang bisa dijadikan makanan. Mata air juga ditemukan di sana, membuat seluruh rombongan segera mengisi kembali tempayan mereka. Sementara para Lizardmen sibuk mencari makanan, kawanan kerbau air yang mereka bawa mulai memakan rerumputan kering yang tumbuh di sekitar lereng. Melihat kondisi itu, Lakrak kembali memanggil Starcatcher. Ia bertanya apakah mereka hanya perlu berjalan 3 hari lagi untuk mencapai tujuan. Sang penunjuk jalan menjawab bahwa kemungkinan besar memang begitu, meski ia tidak lagi seyakin sebelumnya. Menurutnya, posisi bintang memang tidak pernah berubah, tetapi keadaan tanah bisa berubah karena musim, kekeringan, atau hujan. Jika alam berubah, vegetasi pun ikut bergeser. Lakrak memahami penjelasan itu, tetapi pikirannya justru tertuju pada kawanan kerbau. Selama hampir sebulan perjalanan, para warrior harus terus menarik hewan-hewan itu melintasi wilderness. Kini para kerbau memang sudah mulai mengikuti rombongan dengan patuh, tetapi mereka juga terlihat semakin lemah karena kekurangan makanan. Lakrak berharap mereka bisa segera menemukan padang rumput sebelum semuanya terlambat. Sepanjang perjalanan itu, Nameless Beetle God tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Sungwon beberapa kali menggunakan miracle kecil untuk menyelamatkan mereka dari bahaya, tetapi ia tidak pernah secara langsung memberi makan kawanan kerbau. Lakrak tidak menganggap Tuhan tidak mampu melakukannya. Sebaliknya, ia percaya bahwa Tuhan sengaja membiarkan mereka belajar menjaga kerbau itu sendiri, sebagaimana Tuhan selama ini menjaga mereka. Sambil menunggu para Lizardmen mengambil air, Lakrak mengawasi Manun yang sedang beristirahat. Drake raksasa itu masih sering mencoba memangsa Lizardmen lain jika tidak diawasi, tetapi setiap kali Lakrak berada di dekatnya, Manun langsung bersikap tenang. Satu lemparan keras yang pernah diterimanya dari Lakrak tampaknya meninggalkan trauma yang cukup dalam. Tak lama kemudian, Zaol datang membawa sebuah akar tanaman yang gemuk untuk Lakrak. Namun Lakrak justru menolak memakannya sendiri. Menurutnya, seorang kepala suku tidak pantas mengenyangkan perutnya sementara seluruh klan masih kelaparan. Akhirnya mereka membagi akar itu menjadi 2. Lakrak memakan sebagian, sementara sisanya justru ia berikan kepada Manun yang sedang beristirahat. Melihat itu, Zaol hanya bisa menghela napas, meski ia tahu Lakrak punya alasan sendiri. Di tengah suasana itu,
Zaol tiba-tiba mengangkat pembicaraan yang sama sekali tidak diduga Lakrak. Menurutnya, sudah saatnya Lakrak mencari pasangan hidup. Ucapan itu membuat Lakrak tersedak makanannya. Selama bertahun-tahun, ia hanya memikirkan Tuhan, klan, dan cara bertahan hidup. Ia bahkan tidak pernah benar-benar memikirkan soal pendamping. Saat Zaol dengan jujur menawarkan dirinya, Lakrak hanya bisa terdiam karena tidak tahu harus menjawab apa. Untungnya, pembicaraan itu terpotong ketika seorang warrior berlari tergesa-gesa membawa laporan. Sekelompok Minnows terlihat di depan. Bagi para Lizardmen, Minnows adalah sebutan untuk ras berkulit halus seperti manusia, elf, goblin, dan orc. Warrior itu menjelaskan bahwa rombongan yang datang berjumlah sekitar 20 orang, berkulit hijau, tampak kelelahan, dan hanya memiliki sedikit petarung. Lakrak segera menemui mereka. Saat tiba, ia melihat kelompok orc itu memang tampak kurus dan lemah. Lakrak langsung bertanya siapa pemimpin mereka dan menuduh bahwa mereka mungkin berniat mencuri makanan di tengah keramaian rombongan Lizardmen. Namun di luar dugaan, pemimpin orc justru menurunkan senjatanya, membungkuk, dan meminta maaf. Ia mengaku mereka hanya ingin segera meninggalkan tempat itu. Lakrak lalu bertanya apa yang membuat mereka begitu ketakutan. Pemimpin orc menunjuk ke arah pegunungan di depan dan berkata bahwa ada monster besar di balik bukit itu. Mendengar jawaban tersebut, Lakrak tidak langsung percaya, tetapi ia juga tidak mengabaikannya. Setelah berdiskusi dengan Zaol, ia justru memberikan sedikit makanan kepada rombongan orc, sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Pemimpin orc sampai membungkuk menyentuh tanah sebagai tanda terima kasih. Sebagai balasannya, pemimpin orc mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dahulu, kelompok mereka tinggal tidak jauh dari sana dan hidup dengan berburu di pegunungan. Namun suatu hari muncul seekor monster raksasa yang tubuh bagian atasnya keras seperti cangkang serangga, memiliki banyak kaki dan panjangnya lebih dari 20 meter. Sejak saat itu, seluruh kelompok orc terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Begitu mendengar deskripsi itu, Sungwon langsung mengenali makhluk tersebut. Monster itu adalah Abomination, makhluk peninggalan para dewa kuno yang masih berkeliaran di dunia. Dalam The Lost World, Abomination adalah bos monster lapangan yang sangat berbahaya. Mengalahkannya memang memberikan hadiah besar, tetapi tingkat kesulitannya jauh melampaui monster biasa. Masalahnya, peradaban Lakrak masih terlalu muda. Abomination memiliki divinity modifier yang sama seperti para dewa, membuat kekuatannya jauh lebih tinggi daripada makhluk biasa. Bahkan jika Sungwon menggunakan divine control pada Lakrak, kemenangan tetap tidak dijamin. Risiko kehilangan banyak warrior sangatlah besar, dan Sungwon mulai mempertimbangkan apakah mereka sebaiknya menghindari pertarungan itu. Lakrak pun memanggil Starcatcher dan bertanya apakah ada jalan memutar. Sang penunjuk jalan menjelaskan bahwa memang ada jalur lain, tetapi mereka harus kembali ke wilderness dan memutar gunung selama 8 hari. Mendengar itu, Lakrak langsung menggeleng. Menurutnya mereka bahkan belum melihat monster tersebut. Tidak masuk akal jika mereka langsung melarikan diri tanpa mengetahui seperti apa lawannya. Zaol menyetujui keberanian Lakrak, tetapi ia juga mengingatkan bahwa mundur bukanlah tindakan memalukan jika lawan memang terlalu kuat. Lakrak mengangguk. Ia akhirnya memutuskan tidak membawa seluruh klan. Sebagian besar Lizardmen diperintahkan tetap beristirahat sambil menjaga kawanan kerbau. Hanya Lakrak, Zaol, Yur, 10 warrior pilihan, dan seorang orc penunjuk jalan yang berangkat menuju lokasi monster itu. Sementara rombongan bergerak, Sungwon lebih dulu mengirim kawanan serangga untuk mencari posisi monster tersebut. Tak lama kemudian, ia berhasil menemukannya. Makhluk itu ternyata bernama Ancient Coleoptera. Walaupun disebut beetle, bentuknya jauh lebih menyerupai kelabang raksasa dengan tubuh memanjang yang tertutup cangkang keras dan sepasang taring beracun di bagian depan. Di atas tubuh Ancient Coleoptera bahkan masih menempel reruntuhan bangunan batu kuno yang dipenuhi lumut.
Pemandangan itu menunjukkan bahwa pada masa lampau pernah ada peradaban yang menyembah makhluk tersebut sebagai makhluk suci. Kini semuanya hanya tersisa sebagai reruntuhan yang ikut terbawa di punggung monster itu selama bertahun-tahun. Saat melihat statusnya, Sungwon langsung memahami betapa berbahayanya lawan yang mereka hadapi. Ancient Coleoptera memiliki strength yang sangat tinggi, ditambah Blessing of the Forgotten God yang belum diketahui efeknya. Bahkan dengan Divine Control sekalipun, Lakrak masih kalah dalam kekuatan murni. Jika mereka bertarung secara langsung, kemungkinan besar akan ada korban besar di pihak Lizardman. Ketika rombongan akhirnya melihat Ancient Coleoptera dengan mata kepala sendiri, semua orang langsung terdiam. Monster sepanjang belasan meter itu sedang tidur di dasar lembah. Tetapi setiap kali tubuhnya bergerak sedikit, tanah di sekitar mereka ikut bergetar. Yur bahkan tanpa sadar berbisik bahwa mereka sebaiknya mundur saja. Pemimpin orc menambahkan bahwa monster itu memang hanya bergerak dalam tidurnya, tetapi gerakan kecilnya saja sudah cukup menggetarkan tanah. Melihat ekspresi takut para warrior, Sungwon justru merasa itu hal yang wajar. Ia sendiri sempat berpikir bahwa mundur mungkin merupakan pilihan terbaik. Tidak mendapatkan hadiah memang disayangkan, tetapi mempertaruhkan seluruh klan demi satu monster juga bukan keputusan yang bijaksana. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa memaksa Lakrak mengambil risiko hanya karena hadiah yang menggiurkan. Namun tepat ketika semua orang mulai mempertimbangkan untuk mundur, Zaol justru menatap monster itu dengan serius. Dengan suara tenang, ia berkata kepada Lakrak bahwa mereka sebenarnya memiliki satu keuntungan dibanding Ancient Coleoptera. Kalimat sederhana itu langsung menarik perhatian semua orang, termasuk Sungwon, yang mulai penasaran dengan apa yang dimaksud oleh Zaol. Lakrak menatap Zaol dan bertanya kenapa ia begitu yakin mereka punya keunggulan. Di hadapan Ancient Coleoptera yang masih terbaring di dasar lembah, pertanyaan itu terasa wajar. Monster sebesar itu jelas bukan lawan yang bisa disepelekan, apalagi jika mereka harus bertarung di medan yang sempit dan curam. Namun Zaol justru tampak tenang, seolah ia sudah menemukan sesuatu yang belum disadari Lakrak. Zaol lalu mengingatkan bahwa Nameless Beetle God tidak akan membiarkan mereka menghadapi bahaya sendirian. Jika pertarungan memang harus terjadi, maka Tuhan pasti akan membantu. Lakrak tidak menyangkal itu, tetapi ia juga jujur bahwa makhluk di depan mereka bukanlah Drake muda seperti Manun. Hanya dengan mengguncang tanah saat tidur saja, monster itu sudah menunjukkan betapa beratnya pertarungan yang akan mereka hadapi. Sungwon memperhatikan percakapan mereka dan langsung merasa tertarik pada jawaban Zaol. Saat ia memeriksa stat perempuan itu, ternyata intelijensinya terus meningkat, dan bahkan sudah melampaui Lakrak. Selain itu, ada kelas mediator yang menunjukkan bahwa ia dipercaya oleh klan, serta intuition yang tampaknya baru muncul dari pengalaman mereka belakangan ini. Bagi Sungwon, Zaol bukan lagi sekedar warrior, melainkan sosok yang mulai bisa memahami arah peradaban. Zaol lalu mengingatkan Lakrak bahwa para warrior juga ada bersama mereka. Tetapi kekuatan biasa tidak akan cukup untuk menghadapi monster seperti itu. Lakrak mengakui hal itu. Namun ia masih belum tahu bagaimana cara menyeimbangkan pertarungan kalau Nameless Beetle God benar-benar turun ke tubuhnya. Baginya, masalahnya bukan hanya soal keberanian, tetapi bagaimana membuat kekuatan mereka cukup efektif menghadapi lawan yang terlalu besar. Disitulah Zaol mulai menjelaskan intinya. Ia menyinggung bagaimana Iron Craftsman membuat alat untuk meniup udara ke tungku pembakaran. Lakrak memang melihat hasilnya, tetapi tidak benar-benar memahami proses di balik alat itu. Zaol kemudian bertanya apakah Lakrak ingat bahwa api membutuhkan udara agar terus menyala. Dari sana, ia perlahan menjelaskan bahwa alat digunakan untuk menggantikan tenaga manusia dan membuat hasilnya jauh lebih besar. Sungwon melihat bahwa Zaol sebenarnya sedang menjelaskan prinsip dasar yang serupa dengan fisika, meski tentu saja ia sendiri tidak menyebutnya dengan istilah seperti itu. Yang dimaksud Zaol sederhana saja. Mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan Ancient Coleoptera jika bisa memakai alat, posisi, dan medan untuk memperbesar kekuatan mereka.
Dengan kata lain, mereka harus membuat pertarungan itu menjadi tidak seimbang, tetapi justru menguntungkan pihak mereka. Zhao lalu menerangkan bahwa mereka berdiri di atas bukit, sementara Ancient Coleoptera berada di dasar lembah. Itu artinya mereka memiliki ketinggian, kemiringan tanah, dan batu-batu besar yang bisa dimanfaatkan. Mereka tidak perlu bertarung seperti warrior yang langsung saling hantam. Mereka bisa memanfaatkan gravitasi dan menjadikan alam sebagai senjata. Lakrak mulai memahami ide itu, dan para warrior lain pun ikut mengangguk. Sebagai tanda bahwa ide itu disetujui oleh Tuhan, Sungwon memanggil seekor kupu-kupu biru lewat miracle. Bagi para lizardmen, kemunculan hewan itu di tempat yang tidak semestinya jelas bukan kebetulan. Lakrak menatap kupu-kupu itu cukup lama, lalu senyumnya muncul. Ia pun menyimpulkan bahwa Nameless Beetle God telah memberi izin. Maka rencana Zhao pun dijalankan. Medan di sekitar Ancient Coleoptera memang sangat curam. Bukit yang mereka tempati memiliki lereng yang tajam, dan di bawahnya, makhluk itu sedang berbaring di dasar lembah. Jika mereka turun langsung, para warrior akan terjebak di medan yang tidak menguntungkan. Tetapi jika mereka menjatuhkan batu dari atas, posisi itu justru akan menjadi senjata yang sangat kuat. Karena itu, Lakrak memeriksa batu-batu besar yang sudah mereka siapkan dan memastikan ukurannya cukup untuk menghantam monster itu. Para warrior kemudian menempatkan batang-batang pohon besar sebagai pengungkit. Mereka bekerja sama mengangkat dan menggeser batu-batu itu sedikit demi sedikit. Rencana itu memang sederhana, tetapi membutuhkan pemahaman yang tepat tentang berat, dorongan, dan momentum. Sungwon melihat bahwa Zhao telah berhasil mengubah pengalaman menjadi strategi. Ia tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana membuat banyak orang bekerja bersama. Zhao mengatur segalanya dengan ritme yang rapi. Ia memberi isyarat kapan para warrior harus mendorong dan kapan mereka harus menahan batu agar tidak meluncur terlalu cepat. Sedikit demi sedikit, batu-batu itu mulai bergerak. Begitu salah satu batu melewati tepi bukit, yang lain pun ikut bergeser. Lakrak memperhatikan semuanya dengan serius, dan saat situasinya tepat, Sungwon mengambil alih tubuhnya lewat Divine Control. Dengan Divine Control, Lakrak mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Sungwon memanfaatkan tubuh itu untuk mendorong batu kedua dan kemudian batu ketiga, yang ukurannya paling besar di antara semuanya. Ketika batu-batu itu mulai meluncur turun, suara gemuruh bergema di seluruh lembah. Ancient Coleoptera akhirnya terbangun, tetapi semuanya sudah terlambat. Monster itu baru sempat mengangkat tubuhnya ketika batu pertama menghantamnya dengan keras. Teriakan Ancient Coleoptera menggema di udara saat batu itu menimpa kepalanya. Tak lama kemudian, batu kedua menghantam punggungnya dan membuat tubuhnya oleng. Cangkang kerasnya retak, dan reruntuhan altar batu kuno di atas punggungnya ikut bergetar. Namun monster itu masih belum benar-benar mati. Karena itu, Sungwon memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan serangan berikutnya. Lakrak yang dipandu Divine Control melompat dari atas bukit dengan tenaga penuh. Dalam lompatan itu, ia memutar tubuhnya dan melemparkan tombak ke arah Ancient Coleoptera. Tombak itu meluncur lurus ke tubuh monster yang sedang berusaha berdiri kembali. Serangan tersebut tidak langsung membunuhnya, tetapi cukup untuk menghentikan gerakannya sesaat. Dan saat itu terjadi, batu ketiga jatuh tepat ke kepalanya. Dengan dentuman besar, Ancient Coleoptera akhirnya tumbang. Sistem lalu menampilkan bahwa klan Lakrak telah berhasil membunuh Abomination itu. Semua warrior yang menyaksikannya langsung bersorak. Lakrak segera mengirim seorang warrior untuk memanggil rombongan lizardmen dan para orc yang masih menunggu di belakang. Begitu mereka melihat monster raksasa itu benar-benar mati, suasana berubah menjadi perayaan kemenangan. Sungwon menggunakan faith yang terkumpul dari kemenangan itu untuk menciptakan miracle makanan bagi seluruh rombongan. Namun hadiah yang paling penting bukanlah faith itu sendiri. Setelah Abomination dibunuh, ia menerima Essence of Abomination sebagai hasil perburuan. Bagi seorang god, essence seperti itu sangat berharga, karena bisa dipakai untuk menciptakan creature.
Itu artinya, program Creature Maker dari The Lost World kini benar-benar tersedia untuknya di dunia ini. Sungwon tidak langsung membuat creature saat itu juga. Ia tahu biaya pemeliharaannya akan sangat besar di awal, jadi ia memilih menyimpannya dulu. Untuk sekarang, fokus utamanya tetap membantu Lakrak dan klannya berkembang. Namun fakta bahwa ia sudah punya akses ke Essence membuat pikirannya terbuka. Kini ia tahu bahwa suatu saat nanti ia bisa menciptakan makhluk baru yang akan menjadi bagian dari kekuatan peradabannya sendiri. Di sisi lain, Lakrak memeriksa sisa tubuh Ancient Coleoptera. Ia memotong ujung salah satu kakinya lalu mencicipinya, tetapi langsung meludahkannya kembali karena rasanya tidak enak. Zaol kemudian mengusulkan agar mereka mencoba merebus atau memanggang bagian tubuh monster itu. Lakrak tidak terlalu yakin, tetapi ia setuju untuk mencobanya. Bagi mereka, setiap bagian dari monster sebesar itu tetap terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja. Saat Lakrak mendekati bangkai Ancient Coleoptera, matanya menangkap sesuatu yang aneh di bagian atas tubuh monster itu. Ada reruntuhan altar batu yang hancur karena tertimpa batu besar, dan di antara pecahannya tampak sesuatu yang berkilau. Zaol meminta semua orang berhati-hati, karena mereka tidak tahu apakah monster itu masih hidup atau tidak. Namun ketika batu-batu kecil dipindahkan, mereka menemukan sebuah tablet emas di antara reruntuhan tersebut. Lakrak mengambil tablet emas itu dan menatapnya dengan bingung. Di permukaannya ada garis-garis berliku yang tampak mengikuti aturan tertentu. Bentuknya jelas bukan hiasan biasa. Sungwon langsung menyadari bahwa mereka baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih penting daripada kemenangan atas monster. Sistem kemudian menampilkan bahwa Lakrax Clan telah menemukan writing. Penemuan itu menjadi titik balik yang sangat besar. Setelah kekuatan, peternakan, senjata besi, dan kemenangan atas Abomination, kini klan Lakrak menemukan bentuk komunikasi yang lebih tinggi. Writing berarti pengetahuan bisa disimpan, diwariskan, dan dipelajari ulang. Bagi sebuah peradaban yang masih muda, itu adalah langkah yang jauh lebih berharga daripada sekedar menang dalam pertempuran. Zaol dan Lakrak menatap tablet itu sambil mencoba memahami maknanya. Mereka memang belum tahu bagaimana cara membacanya, tetapi mereka tahu bahwa benda itu berasal dari masa yang jauh lebih tua. Sungwon melihat momen itu sebagai awal dari bab baru. Peradaban mereka tidak lagi hanya bergerak lewat insting dan kekuatan. Sekarang, mereka mulai menyentuh sesuatu yang membuat ingatan bisa bertahan lebih lama dari usia satu generasi.